Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'in muhit. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan yang tanpa terasa kita sudah sampai di pertengahan perjalanan kita. Luar biasa sekali, cuaca semakin panas, kita diuji kesabarannya. Bagaimana keadaannya hari ini, masih semangat? Alhamdulillah. Insya Allah seperti biasa di setiap hari selama bulan suci Ramadan, setiap pukul 2 hingga pukul setengah 4 nanti kita akan mendengarkan sajian rohani. Siraman rohani dari guru-guru kita yang akan berbagi ilmu, di mana dalam kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid An-Nafisah, Pesantren Cendekia Amanah, Jalan Kalimulia, Cildong, Depok. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Ustadz Jufri Rustandi, Ustadz Tata Sukayat, dan Sohibul Bait Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum. Baik, pemirsa, sebuah tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan mengenal Allah. Kita tahu bahwa siapapun tidak mungkin akan mengenal eksistensinya, zatnya. Kita hanya diperintahkan untuk berpikir tentang ciptaannya. Maka disinilah perintahnya kita mengenal Allah lewat kalamnya. Inilah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami, Damai Nusaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramin, para kiai, juga Mas Agung, para jamaah, Bapak Ibu, juga para pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun Anda berada. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, dan hidup kita di alam dunia ini Allah bekali untuk sebagai pedoman hidup di alam dunia yang namanya Al-Quran, sebagai tuntunan hidup kita ke depannya. Makanya Al-Quran berfungsi bagi kita orang yang beriman kepada Allah, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan.
fungsinya adalah sebagai petunjuk untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Makanya kita manusia, Bapak Ibu, manusia dalam Al-Quran itu minimal ada 3 kata yang mengatakan bahwa itu maknanya adalah manusia dalam Al-Quran. 1, dalam Al-Quran ada yang namanya manusia dengan menggunakan Allah menggunakan kata bashar. Ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ini manusia biasa, kata Nabi, tapi aku diberikan wahyu. Maksudnya bashar manusia di situ adalah fisiknya. Nabi dengan fisik kita sama-sama manusia. Nabi punya tangan, kita punya tangan. Nabi punya kaki, kita punya kaki. Persis seperti kita sebagai manusia itu Nabi. Walaupun kualitasnya yang beda. Kita punya tubuh kita ya. Kita keringat. Nabi Muhammad keringat. Cuman kualitas keringat yang beda. Kalau Nabi wangi, beliau lewat, sahabat tahu, oh Nabi baru lewat karena memang aromanya dari keringat. Termasuk kita juga ketahuan. Kalau kita habis lewat juga tahu. Oh si Anu lewat, kenapa? Tengik baunya. Ketahuan. Itu 1. Yang kedua, manusia dalam Al-Quran itu Allah sebut dengan kata an-nas. Kul a'udzu birabbin nas. Mana yang dimaksudkan dengan an-nasnya manusia itu adalah ruh. Makanya kalau kita mau sholat, kita disunahkan ketika kita mau sholat kita sunnah baca surat an-nas. Kenapa? Biar enggak yuwaswisu. Bahasa Koreanya tuh apa? Ngawaswesos. Apa itu bahasanya ngawaswesos? Enggak menggoda dia setan terhadap jiwanya. Karena kadang-kadang kita sholat di masjid ini, pikiran kita di pasar. Benar begitu? Mohon maaf Bapak Ibu, pernah enggak sholat begini? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini rakaat ketiga, keempat ini ya. Pernah enggak begitu? Ketiga, keempat. Kata Kiai Khalil, kalau ragu ketiga, keempat, ambil yang paling rendah. Kalau 3, keempat berarti ambil ke 3. Wah ingat kata Kiai Khalil, kalau ragu 3, 4, wah udah ambil ke 3, tambahin serokat lagi. Padahal itu udah rokat yang ke-7 itu. Ya, kenapa? Sebab jiwanya yang digoda sama setan. Enggak ada setan ngeganggu orang sholat. Enggak. Tapi yang digoda adalah pikirannya, jiwanya. Betul begitu? Sholat di masjid kadang-kadang mohon maaf. Jiwa yang digoda. Kunci hilang ketemu lagi sholat. Bener enggak? Nyari kunci dari jam 8 pagi. Ketemu rokaat. Kedua sholat zuhur coba. Aladhalin. Di atas lemari itu kunci. Sholat kita enggak khusyuk betul? Mohon maaf, kenapa sampai begitu? Karena kadang-kadang sholat kita mengerjakan sholat cuman gerakan dari bacaannya. Asal begini, subhana rabbiyal azim. Asal begitu, sami Allah, bener nggak? Kadang-kadang mulut ngomong, kuping mah nggak denger. Apalagi hati berantakan kemana-mana. Ya, penyadaran diri ini yang terpenting. Kenapa? Ya, ini tema hari ini bahwa kita mengenali diri melalui ayat-ayatnya Allah. Untuk mengenal siapa? Untuk mengenal Allah. Kenapa? Sebab kita sholatnya terkadang cuma merasakan yang namanya kewajiban. Enggak berdasarkan keilmuan. Begitu ya? Kenapa kita bisa sholat ngawur begitu? Karena raganya doang yang sholat. Jiwanya mah enggak sholat. Kadang-kadang begitu. Kenapa bisa begitu? Ya tadi sholat gerakannya pikirannya kemana-mana. 2. Yang ketiga. Dalam Al-Quran manusia dikatakan dengan menggunakan kata insan. Wal asri innal insana lafi husrin. Atau dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah ciptakan insan, manusia, bashar manusia, annas manusia. Kemudian insan juga manusia. Apa bedanya Ustadz? Kalau bashar fisik. Kalau anas ruh. Tapi kalau insan zohir batin. Dan lebih ke arah yang namanya karakteristik.
Yang namanya insan, yang namanya manusia bisa berbuat baik, bisa berbuat jelek, buruk, bisa begitu. Kenapa? Sebab karakter orang itu kadang-kadang mau berbuat baik, mau berbuat jelek, itu bisa begitu. Makanya dalam Al-Quran yang kita tadi baca, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam rugi. Yang mana? Rugi kalau memang gak berbuat amal. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Rugi kita hidup di alam dunia. Makanya kalau kita pengen mengenali dirinya, pribadinya Allah, kenali pribadi kita. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Orang yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Minimal dua aja, dua. Maklum nih kalau perut kosong rada-rada kurang fokus nih. Ya, ini kelihatan banget, Masya Allah. Ya, ya. Kalau kita ingin mengenal Allah, kenali pribadi kita. Pada dasarnya minimal ada dua. Pertama, mengenal hakikat diciptakannya kita manusia. Yang kedua, mengenal fungsinya atau peranan kita hidup di alam dunia. Singkat padat. Apa yang bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Allah, kenali diri? Pertama, hakikatnya kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Satu, paham dah ibu-ibu mah? Paham bapak-bapak, insya Allah ini mah ahli ibadah semua yang hadir di sini. Kalau yang ahli ibadah sama ahli wudhu beda pak, mukanya aja kelihatan. Ini kelihatan tuh mukanya tuh. Kelihatan, udah gitu beda-beda lagi. Apa fungsi, apa hakikatnya diciptakan manusia? Untuk ibadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Ibadah langsung kepada Allah dan ibadah kita yang enggak langsung sesama manusia. Salat mahdhah. Puasa mahdhah. Zakat mahdhah. Kemudian yang enggak mahdhah nyengir. Ketemu orang, sodakoh, senyum, kan sodakoh, ya itu ibadah mahdhah. Yang kedua, fungsinya manusia apa? Harus mengetahui pertama hakikat diciptakan untuk ibadah. Yang kedua, fungsinya, peranannya sebagai apa? Kita untuk mengenal Allah, kenali diri kita apa? Sebagai khalifah di alam dunia. Sebagai wakil Allah di alam dunia, sebagai pemimpin di alam dunia, mimpin pribadi kita, mimpin orang lain, mimpin lingkungan, luasnya bisa mimpin negara. Makanya kenali pribadi kita untuk apa? Ibadah. Salat yang ditinggal, pentingnya kita. Baik, itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rustandi yang kembali mengingatkan kepada kita betapa kehadiran kita di muka bumi ini untuk sementara waktu adalah untuk beribadah. Tetapi bagaimana mungkin kita mampu beribadah secara maksimal sedangkan kita sendiri tidak mengenal siapakah yang kita sembah. Disinilah pentingnya kita mengenal Allah melalui tanda dari ayat-ayatnya. Insya Allah Ustadz Tata akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku, spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema tentang mengenal Allah. Dalam segmentasi yang kedua ini, Kiai Tata akan menjelaskan kepada kita bagaimana sesungguhnya panduan mengenal Allah melalui ayat-ayatnya. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Nafis,
Akhinal kiram Al-Ustadz Rustandi dan Al-Mukarram Mas Agung, pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh pelosok tanah air, wabil khusus ibu bapak yang sama-sama hadir di Masjid An-Nafisah, semoga hidupnya semakin berkah, rizkinya semakin berlimpah, bapak-bapak istrinya semakin bertambah solihah. Alhamdulillah. Ibu bapak, kalau saya membuat pernyataan bahwa mic ini jadi dengan sendirinya, tidak ada yang membuatnya, kira-kira masuk akal apa tidak? Logis apa tidak? Rasional apa tidak? Tidak. Tidak mungkin mic ini jadi dengan sendirinya, pasti ada yang membuatnya, betul? Kalau mic ini tidak jadi dengan sendirinya, yakin ada yang membuatnya, apalagi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seluruh isinya, termasuk manusia makhluk yang sempurna ini, sangat tidak masuk akal kalau kita nyatakan tidak ada yang membuatnya. Ada buatannya, pasti ada yang membuatnya. Ada produknya, pasti ada produsernya. Ada makhluk, pasti ada kholik yang menciptakannya. Sepakat? Ini yang disebut dengan dimensi tauhid rububiyah. Yakin dan percaya segala sesuatu ada yang menciptakannya. Jangankan kita, hamba-hamba yang sudah beriman kepada Allah, dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 38, orang-orang kafir jahiliyah dahulu di Al-Quran diabadikan ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ketika mereka ditanya siapakah pencipta langit dan pencipta bumi, mereka dengan lantang menjawab penciptanya adalah Allah. Kalau mic ini ada, pasti ada yang membuatnya, dan pembuat mic pasti lebih dulu dibanding buatannya, betul? Nggak mungkin mic ada, pembuatnya ada. Karena itu dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, kita punya salah satu ulama terkemuka, Imam As-Sanusi Al-Hasani, ulama dari Aljazair, penulis buku Ummul Barahin, merumuskan 20 sifat-sifat wajib yang lazimnya dinadomkan oleh para santri di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, dan juga biasa dinadomkan oleh ibu bapak di majlis-majlis taklim. Terkenal nadomnya, wujud, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, ilmun, asor kalam, qadiron muridah, aliman hayat. Asli ini pada puasa kelihatan lemes. Hafal semua ibu bapak? Sifat 20 yang wajib pada Allah Rabbul Alamin. Yang pertama, wujud, artinya ada. Kalau ada ciptaannya, pasti ada yang menciptanya. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menjelaskan hakikat Allah sebagai ismun lidzatil wajibil wujud, Allah itu satu nama zat yang wajib adanya. Sebab selain Allah mungkinul wujud, mungkin ada dan mungkin tidak ada. Para filosof muslim mengartikan Allah itu zat yang maha ada. Ada sebelum yang ada ini ada. Ada setelah yang ada ini ada. Dan ada setelah yang ada sudah tiada. Allah itu huwal awal wal akhir. Awal tanpa mulai dan akhir tanpa penutup. Itulah Allah. Kita kenal ulama yang sangat hebat dengan karya-karyanya. Bukan hanya penulis kitab, tetapi juga menyusun salah satu hizib yang biasa ditirakati oleh para santri di pesantren. Namanya Hizib Nawawi, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ketika menjelaskan relasi antara kholik dan makhluk, dengan bahasa indah beliau menjelaskannya dengan kalimat Bismillah wa billah wa minallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Kalau 3 saja kita ambil dari kalimat hijib ini, min, fi, ila, maka akan timbul satu pertanyaan yang akan menyadarkan kita secara kooperatif menemukan jati diri makhluk yang sesungguhnya. Min aina, dari mana kita berasal? Kita berasal dari Allah. Fi aina, di mana sekarang kita berada? Kita berada di bumi hamparan yang diciptakan Allah. Ila aina, akan kemana kita menuju? Kita akan kembali menghadap haribaan Allah. Ketika ruh terpisah dengan jasad, jasad kita yang asalnya dari tanah setiap hari menginjak tanah dan suatu saat akan dimasukkan ke lubang tanah. Ini yang model-model kita begini, Pak. Ada mungkin yang jatahnya tinggal 10 tahun, ada yang 5 tahun, tapi mudah-mudahan semuanya panjang umur. Yang enggak amin saya khawatir enggak ada jaminan ini. Kembali ke dalam tanah jasad kita, akan mempertanggungjawabkan seluruh amal baik dan buruk kita di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Maka jadilah mukmin yang cerdas. Dalam riwayat Ibnu Umar, ketika para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdol?" Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang beriman yang paling utama? Beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang sejati adalah yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya mencerminkan identitas keimanannya yang maksimum. Semakin rendah akhlaknya menggambarkan keimanannya juga yang rendah. Tetapi ketika para sahabat melanjutkan pertanyaannya, ayul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, bagaimanakah tanda orang beriman yang paling cerdas? Beliau menjawabnya dengan kalimat, mukmin yang cerdas adalah yang paling sering mengingat kematian dan dia mempersiapkan bekal kematian. Ulaikal aqyas, kata Nabi, merekalah orang-orang beriman yang paling cerdas. Kalau kita berasal dari Allah, sekarang menginjak di bumi Allah, suatu saat kita akan menghadap haribaan Allah. Maka al-mautu babun, maut itu bagaikan pintu. Wa kullun nas dakhiluh, setiap manusia akan masuk melalui lubang pintu. Al mautu ka'sun wa kullun nas syaribuh, maut itu bagaikan gelas dan setiap kita akan minum melalui gelas. Al mautu wajibun, maut itu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nggak bisa orang tua mewakilkan mautnya ke anaknya atau sebaliknya. Ketika ajal tiba, maut datang, maka tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dipajukan. Hanya secara sains ada kabar yang menggembirakan. Alhamdulillah, manusia modern itu bisa memiliki usia sampai 3 kali usia orang dewasa. Artinya dia bisa punya usia sampai 150 tahun. Ini kalau yang sudah 50 tahun baru ABG, Pak. Ada 100 tahun lagi. Amin ya robbal. Supaya panjang umur, pertama hindari stres. Datang nikmat wajib bersyukur, datang musibat wajib bersabar. Dan di tengah-tengah itu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati akan senantiasa tenang. Yang kedua, makan minum sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ramadan mengajarkan itu. Tidak boleh makan berlebihan dan juga tidak boleh makan terlalu kekurangan. Ada waktu-waktu makan, ada jenis-jenis yang bisa dimakan. Penyakit akan bisa kita hindari kalau memperhatikan pola makan. Yang ketiga, bangun tidur 1000 langkah. Ibu-ibu gampang, biar 1000 langkah bangun tidur, nyapu halaman rumah. Rumah sudah selesai, biar kelar 1000 langkah, halaman orang lain disapuin. Dan kemudian yang keempat, kalau sudah di atas 50 tahun, maka harus pandai-pandai keluarganya membahagiakan ibu dan bapaknya yang sudah sepuh. Semakin dibahagiakan oleh anak dan cucunya, usia harapan hidupnya semakin panjang dan semakin panjang umurnya. Amin ya robbal. Semoga panjang umur, banyak rezeki, Amin. utangnya kebayar.
Biasa-biasa aja, jangan sambil ngamak. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Tata yang telah memberikan penjelasan kepada kita, dan tentu saja tingkat yang paling tinggi dalam mengenal Allah adalah ketika kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran. Kenali Allah melalui kalamnya. Insya Allah Kiai Haji Khalil Nafis akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang mengenal Allah. Kalau kita lihat dan kalau kita perhatikan, sebenarnya kita adalah umat akhir zaman yang diberikan begitu banyak kemudahan. Kita sudah diberikan Al-Quran, maka wajib bagi kita mengenal Allah melalui kalamnya. Kiai Haji Khalil Nafis, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kelihatan puasa semua. Kelihatan mukanya mau senyum aja susah gitu ya. Alhamdulillah, padahal ada ustadz-ustadz hebat, ada Ustadz Jufri, Ustadz Tata, Mas Agung. Ini jauh-jauh ke sini, jadi yang jemaah Masjid An-Nafis harus semangat. Bapak Ibu sekalian, ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Jufri tadi menjelaskan tentang bagaimana manusia disebut bashar karena ada kulitnya dan ada bulunya. Hewan itu kadang-kadang hanya bulu saja kayak kucing dan singa. Ada kalanya cuman sisi, nggak ada kulitnya. Yang ada kulitnya siapa? Kalian semua. Coba lihat ada kulitnya nggak? Maka biasanya pakai pedigur segala biar kulitnya mulus. Kedua, kita belajar tentang kita sebagai manusia an-nas, masyarakat, ilmu sosial, an-insan, manusia yang sempurna. Dari Ustadz Tata tadi dijelaskan, kita semua ini harus mengenal dirinya. Ya, agar kita mengenal Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Itu tahu dari mana Ibu Bapak sekalian? Tahu dari mana? Dengar-dengar dari siapa? Dari guru ngaji. Ngaji apa? Al-Quran. Al-Quran dari siapa? Allah. Maka kita mengenal diri dari kalamul firman Allah. Ibu Bapak, kita bisa baca Al-Quran itu karena ada guru ngaji. Kalau nggak ada guru ngaji, kita nggak bisa baca Al-Quran. Dulu Mushaf Utsmani itu lafaz Arabnya tidak ada titik, tidak ada harokat. Bisa baca nggak? Sekarang ada titik, ada harokat aja. Umat Islam Indonesia, kata survei LSI, itu 65% nggak bisa baca Al-Quran. Tapi pesantren Cendekia Amanah, insya Allah muridnya tadi itu baca Al-Quran bagus enggak? Makanya nyantri. Ibu Bapak sekalian, siapa yang pertama kali membuat harokat dan titik dalam Al-Quran? Dikenal namanya Abul Aswad Ad-Duali. Tahun berapa? 69 Hijriyah. Itu pertama kali menemukan, awalnya enggak ada titik. Dulu ribut di sini, Pak. Kok ada titik di bawah Pak? Itu qira Warsh. Di Maroko itu kalau fa titik di atas, kalau qaf titik 2, titik 1 di bawah. Itu bukan penyimpangan, tapi memang itu titik yang dibikin oleh ulama. Kalau nggak ada ulama nggak bisa baca. Bapak Ibu sekalian. Kemudian ditemukan oleh namanya Khalil bin Ahmad, bukan Khalil bin Nafis. Tahun 170 Hijriah itu yang menemukan bagaimana titik untuk huruf harokat dipakai begitu. Akhirnya kita ngerti tentang cara bacanya. Oh ternyata bacanya banyak yang keliru. Wa rasuluhu dibaca wa rasulih. Kemudian ada ilmu tajwid. Kapan itu mat tabi'i, kapan mat wajib, kapan mat jaiz, kapan ikhfa, kapan idhar. Ditemukan oleh siapa? Syekh Al-Azim, namanya Abu Ibad
Al-Qasim bin Salam, itu diantaranya juga ditemukan oleh, diantaranya adalah disebut oleh Hafiz bin Amr, ya. Al-Baghdadi juga menemukan hal ini, dan ulama-ulama yang lain yang menemukan dari berapa ini tentang sistem baca Al-Quran, namanya tajwid. Maka ada tajwid, kita mengenal itu baru cara bacanya. Makanya kalau kita memperingati nuzulul Quran, itu cara ulama Jawa nyebut nuzulul Quran. Al-Quran dari inzal, anzala yunzilu inzalan. Inzal itu Bapak Ibu hubungan intim yang sudah puas, namanya inzal. Tapi takut serupa dengan kata itu, ulama di sini nyebutnya nuzul, biar tidak dimaknai rada porno. Itu cara ulama mengajarkan kita, maka diperingati namanya nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Berarti dari atas sampai dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Kapan itu? Lailatul. Kemudian dari Baitul Izzah, langit bumi, ke kita secara munajjaman kepada Nabi Muhammad secara berangsur selama 22 tahun 2 bulan. Sebanyak berapa ayat yang banyak yang turun ini? 6.000. Nah, ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Al-Ghazali 6.600. Itu bukan jumlah ayat, itu jumlah kandungan ayat. Al-Kufi yang dipakai oleh kita adalah 236 ayat yang dipakai oleh Kementerian Agama. Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan 6.666 itu dari 1.000 bicara soal amar ma'ruf, 1.000 ayat menjelaskan tentang nahi mungkar, 1.000 ayat menjelaskan tentang janji-janji baik Allah, 1.000 ayat bertentangan dengan ancaman-ancaman Allah. Berarti berapa ini? 4.000. 1.000 lagi itu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan al-ibrah wal amsal, tentang pelajaran-pelajaran kepada kita. 1.000 lagi tentang al-qisas wal akhbar, al-qasas wal akhbar, cerita-cerita, kisah-kisah dan informasi alam wa dan seterusnya. 66 ayat berkenaan dengan nasikh dan mansukh. Itu kata Syekh Wahbah Zuhaili dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini jumlah ayatnya. Kita pelajari. Disebut Quran Bapak Ibu itu tidak dimustaq dari mana-mana kata ulama. Quran ya udah Al-Quran aja disebut dengan Al-Quran. Meskipun ada mengatakan dari qira'a Qur'anan, inna Qur'anal fajri kana mash, disebut Quran. Tapi Quran bahasa Arab biasanya ketika an itu tanda sempurna. Al-Quran itu sempurna, tidak ada kekurangan. Asyaiton sempurna, itu jauhnya dari Allah. Sempurna jahatnya syaitan. Kita insan, an juga sempurna ciptaan Allah, maka disebut insan ka. Ibu bapak sekarang kita lihat bagaimana sempurnanya Al-Quran. Coba cari kitab yang dibaca oleh semua orang, tidak pernah jenuh membacanya. Hanya Al-Quran. Coba sempurnanya Al-Quran, anak kecil umur 10 tahun pun bisa hafal Al-Quran. Ibu bapak bisa ada jumlah dan juga ada cara turunnya ayat, itu didokumentasikan sampai sekarang hanya Al-Quran. Dan sampai hanya dari Al-Quran, mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, yang menantang kita, siapa yang berani bikin Al-Quran silahkan bikin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Ditantang semua. Lain kandungan ayatnya, Masya Allah. Kesan-kesan dari ayat itu. Ketika idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan yadkhuluna fi din fasabbih Alhamdulillah saya sampai di sini ceramah karena sudah pada hafal semua. Alhamdulillah masih bisa senyum. Orang puasa kalau diajak baca Al-Quran langsung sehat, langsung seger. Apalagi ditambah dengan kurma dan esnya. Ibu bapak, ayat tadi itu
oleh para sahabat sudah bisa diperkirakan, oh berarti Nabi Muhammad gak lama lagi nih wafat. Kenapa? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sudah sukses bisa menaklukkan kota Mekah, kembali ke Mekah, gak lama lagi. Isyarat-isyaratnya aja dicatat dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran juga mengajarkan pada kita bahwa kita ini ciptaannya. Al-Quran yang mengajarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperingati nuzulul Quran karena seringkali kita lupa Al-Quran. Padahal kita ini mulia karena Al-Quran. Umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia karena Al-Quran. Orang-orang itu mulia karena memahami dan hafal Al-Quran. Kertas yang seperti itu boleh diinjak Bapak Ibu sekalian. Kalau tulisannya hanya seperti itu. Tapi ketika ditulis Al-Quran, pegangannya saja harus punya wudhu. La yamassuhu illal mutahharun. Betapa mulianya Al-Quran. Oleh karena itu di bulan Ramadan disebut dengan bulan karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Para ulama mulai dulu para sahabat Nabi Muhammad pun itu tidak pernah lepas menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali. Ya, Qatadah menghatamkan itu kalau hari biasa 7 hari, masuk Ramadan 3 hari sekali. 3 hari, 10 hari terakhir itu setiap hari hatam Al-Quran. Ibu bapak hatam berapa kali sudah? Walhamdulillahirabbil alamin, sudah 60 kali. Baik, terima kasih Kiai. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 3 mukadimah yang telah kita sampaikan berkaitan dengan bagaimanakah kita mengenal Allah. Dan insya Allah tema ini akan kita gali lebih dalam lagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Alhamdulillah senang sekali saya masih bisa menyapa pemirsa semua di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya tadi kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru besar kita. Insya Allah telah tadi apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga semoga ibadah puasa kita pada kali ini dapat bermanfaat dan juga dapat memperkuat iman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semua, selain kita bisa memperhatikan ibadah, kita juga harus memperhatikan kesehatan tubuh kita. Tentunya kesehatan dari dalam maupun dari luar tubuh. Karena menggunakan skincare saja pastinya tidak cukup. Yang mana harus diimbangi dengan perawatan dari dalam dengan mengkonsumsi suplemen supaya kulit dapat mendapatkan nutrisi. Dan juga teman-teman semua, apalagi selama bulan suci Ramadan ini asupan yang masuk ke dalam tubuh kita sangatlah terbatas. Makanya tubuh butuh asupan tambahan untuk terus menjaga kulit agar tetap sehat dan pastinya indah. Kalau kulit kita sehat, insya Allah ibadah kita juga lancar dan juga terjaga seperti aku nih. Karena aku menggunakan suplemen tambahan ya untuk menjaga kulit tubuhku yang pastinya merawat dari dalam. Nah, aku biasanya menggunakan ini nih. Nuriskin Ultimate. Nuriskin Ultimate ini adalah suplemen kecantikan berbentuk tablet yang mana dapat membantu memelihara kesehatan dan juga kesegaran kulit. Nuriskin Ultimate ini mengandung hyaluronic acid, yaitu the best moisturizer agent yang dapat mengikat air 6.000 kali. Wah, ini pasti cocok banget untuk kulit kering dan juga normal. Karena diminum pastinya manfaatnya akan terasa di seluruh kulit tubuh, tidak hanya di kulit wajah saja. Nuriskin Ultimate ini mengandung 3 kelompok manfaat, yaitu dari kelompok nutrisi yang pertama. Tentunya berasal dari kolagen dan juga marine protein. Kelompok pelindung antioksidan dari oligomeric proanthocyanidin, yaitu lycopene juga ada, green tea, SOD, vitamin dan mineral. Selain itu juga mengandung kelompok pelembab dan spirulina algae, shiny pepper, rosemary leaf, red clover leaf, dan juga pastinya ekstrak buah bilberry. Nah, sekarang telah hadir nih Nuriskin Ultimate New Formula. Nuriskin Ultimate New Formula ini telah bersertifikat halal MUI dan pastinya harganya lebih terjangkau. Nah pemirsa, sudah saatnya kita merawat kulit kita dari dalam dengan mengkonsumsi Nuriskin Ultimate. Insya Allah dengan kulit kita yang sehat, kemudian juga indah, membuat kita semakin indah pastinya dan juga pede. Apalagi ibadah kita di bulan suci Ramadan ini insya Allah akan semakin lancar. Nuriskin Ultimate, tampil cantik alami sepanjang hari.
Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, kita masih bersama Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, mengenal Allah melalui kalamnya. Dan alhamdulillah kita telah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Mahfud yang akan dijawab oleh Ustadz Rustandi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mahfud. Ada anak kecil bertanya, di manakah Allah berada? Saya bingung untuk menjawabnya. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, kenapa paranormal itu tidak tahu turunnya Lailatul Qadar? Karena dia kan tahu makhluk gaib, tapi Lailatul Qadar jarang dikupas oleh paranormal. Terus kemudian bagaimana caranya kita mengetahui tentang turunnya Lailatul Qadar dan lezatnya, nikmatnya ibadah kalau Lailatul Qadar turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Mahfud, ini berat sekali. Kenapa paranormal pada nggak tahu Lailatul Qadar kapan turunnya? Silakan dijelaskan secara paranormal. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Intinya begini Pak, Lailatul Qadar itu pasti turun di setiap Ramadan. Yang jelas mah, ibadah aja yang full. Dan ketika kita mengetahui kita dapat atau tidak tentang Lailatul Qadar, seimanan ukuran kita, nanti ada kesombongan di pribadi kita. Yang jelas bahwa Ramadan itu Lailatul Qadar akan turun. Pasti kapan? Wallahu a'lam. Ya kecuali tadi paranormal yang tahu, malah paranormal malah nggak tahu. Jadi bagi kita mah tugas kita mah yang lebih utama sudah maksimalkan saja ibadah Ramadan. Nanti Allah yang kasih. Keistimewaan Lailatul Qadar Allah yang kasih kepada kita. Maksimalkan saja Ramadan, dimanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Dan beranggapanlah bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Sebab kenapa? Kalau kita masih punya keyakinan Ramadan tahun yang akan datang kita masih ketemu dengan Ramadan, kayaknya akan biasa-biasa aja. Andai datang kepada Bapak, Pak, siapa tadi Pak? Ah itu Bapak itu tadi. Enggak denger itu. Pak, Bapak besok mau, ini Ramadan tahun terakhir buat Bapak. Kira-kira Bapak mikirin baju lebaran atau ngabuburit tiap hari atau mau diam terus di masjid? Nah, pastinya akan itikaf. Mau apapun pasti dilakukan. Kenapa? Sebab dia tahu bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Makanya itu maksimalkan oleh kita Ramadan ini. Kan itu yang namanya Lailatul Qadar, keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya yang memang dipilih sama Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan satu lagi pesan saya, Ramadan soleh kita bukan hanya di Ramadan. Berhasilnya Ramadan ini bukan di Ramadan. Sebab kalau berhasil di Ramadan mah lagi pendidikannya. Tapi selepas Ramadan istiqomah atau tidak kita dengan amalan-amalan yang soleh di dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ustaz Jufri, jadi karena kebanyakan orang-orang awam itu tidak afdol kalau tidak mengetahui secara pasti. Karena tahu bahwa nilai daripada Lailatul Qadar adalah beribadah 80 tahun. Iya, 83 tahun. Artinya kan memang kita ya tidak salah mereka akan meminta jawaban dari para ulama kapan waktunya, begitu Iya. Baik, kalau Imam Syafi'i itu punya patokannya setiap tanggal ganjil setelah dari pertengahan bulan Ramadan. Atau dari setiap tanggal ganjil. Makanya juga prediksi para alim ulama yang namanya Lailatul Qadar itu Mas Agung turunnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sampai ada orang itikaf dong, ya enggak? Itikaf 10 hari bulan di akhir Ramadan. Karena diprediksi turunnya itu di ganjil-ganjil di akhir bulan Ramadan. Seperti itu. Yang jelas sekali lagi cuma saya menegaskannya saja begini. Ramadan pasti turun, Lailatul Qadar pasti turun. Gara-gara ngeliat ibu-ibu yang begini. Sampai kelewat saya ngomong. Lailatul Qadar pasti turun. Kapan? Allah yang tahu. Prediksi ulama cari di malam-malam ganjil.
Kapan turunnya? Enggak tahu. Ibadah aja yang benar. Allah kasih bonus itu. Bonusnya. Bonus dari rajin ibadahnya. Tapi ini mohon maaf Mas Agung. Lailatul Qadar enggak ujug-ujug. Ngerti ujug-ujug? Enggak tiba-tiba dikasih sama orang yang solehnya tiba-tiba Ramadan. Ramadan soleh banget. Luar Ramadan PA lagi. Bisa aja. Enggak bakalan. 11 bulan dia begitu. Ntar Ramadan soleh lagi. Enggak bakalan. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu bonus yang Allah berikan 11 bulan dia ibadah maksimal dia di dalam bulan Ramadan. Bonusnya Lailatul Qadar. Amin ya Allah, dan tidak perlu pergi ke paranormal untuk mengetahui jawabannya. Gak perlu dihitung-hitung. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Yaya yang akan dijawab oleh Kiai Tata. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yaya, Jamaah Majelis Taklim Cendekia Amanah, ingin menanyakan apa yang telah disampaikan dari Pak Ustadz Tata Sukayat. Mohon penjelasannya, definisi dari manusia yang paling cerdas adalah manusia yang selalu mengingat akan kematian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali nih. Pertanyaan yang sangat menarik. Dalam salah satu hadis Nabi tadi, tanda mukmin yang cerdas dia sering mengingat mati. Dan dia mempersiapkannya. Kalau kita ingat mau mudik pulang kampung di lebaran ini, akan banyak yang kita siapkan. Dari mulai pakaiannya, kalau tahu waktunya kita sudah tentukan waktunya, dan persiapan-persiapan lain. Seorang yang beriman kepada Allah, dia faham betul hidup ini sementara. Awal kita di alam ruh, di rahim ibu kita masing-masing, kemudian kita singgah di sini, di dunia yang tidak akan lama. Dan pasti kita persinggahan berikutnya adalah ke alam barzah. Ini pasti. Kalau ingat kepastian mati itu, maka dia mempersiapkannya dengan apa? Beribadah kepada Allah, seolah-olah esok kita akan wafat. Tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Rustandi, kalau kita ingat mati, bakal meninggal dunia, dan kita tahu Ramadan ini Ramadan terakhir buat hidup kita, pasti kita akan jadikan Ramadan ini sebagai tanda kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Maka seorang yang beriman, lalu dia cerdas, bukan hanya konsentrasi mengabdikan diri kepada Allah, dia pun ingat akan menuju Allah dengan segala kesiapannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan dan tidak mau mati kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dengan kematiannya, tetapi kita takut mati tidak membawa iman dan Islam. Tidak khawatir dengan meninggalkan segala-galanya di dunia yang fana ini. Yang kita khawatir adalah membawa bekal yang lestari dan abadi, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mengapa redaksi dari hadis yang sangat menarik ini Rasulullah mengatakan orang yang paling cerdas? Nah ini apa kaitannya? Mengapa tidak orang-orang yang lain yang belajar kitab atau apa, justru orang yang mengingat mati dikatakan orang yang cerdas? Ada orang yang pintar, al-mukarram, ada yang cerdas. Biasanya kalau orang pintar by proses, dia belajar dan identik pengetahuannya bersifat dohiriyah. Dari informasi yang diterima dengan telinganya, dari informasi yang diterima dari matanya, karena alat mencari tahu Quran surah An-Nahl ayat 78 itu 3, as-sam'a, al-absara, al-afidah. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Orang yang akyas ini cerdasnya sudah melampaui kepintaran biasa. Karena hatinya melampaui kecerdasan yang didapatkan ilmu dari penglihatan dan pendengarannya. Nah sehingga Al-Quran menyebut ada 5 manusia unggul yang disebut dengan ulul albab, ulul absor, ulil nuha, sampai pada ulil amri. Hamba-hamba yang beriman dan kemudian disebut cerdas, bukan hanya pintar, tetapi dia cerdas. Dan cerdas itu bukan hanya pengetahuan yang didapatkan secara dohiriyah, tetapi yang lahir dari dalam kebeningan hati dan kesucian jiwanya sebagai implementasi dari keimanan sejati yang dia miliki. Betapa ibu bapak Al-Quran menyebut, misalkan Al-Anfal ayat kedua, orang yang imannya sejati dan sejatinya iman itu memiliki tanda-tanda tertentu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum.
Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat Allah semakin tebal keimanannya. Dan dia semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memiliki itu, maka dia akan semakin ingat dengan kematian. Dan tidak takut dengan mati. Malah dengan senang hati dia akan persiapkan segala persiapan menuju kematian itu. Masya Allah. Terima kasih Kiai Tata. Selanjutnya Bapak Ajun yang akan dijawab oleh Kiai Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun, jamaah PCA juga. Pertanyaan saya Ustadz, kadang kita bisa baca Al-Quran tetapi memaknainya Ustadz yang kita kesulitan, sehingga kadang yang saya tahu bahwa salah tasdid saja maknanya berbeda. Nah ini bagaimana Ustadz cara cara menyelesaikannya bagaimana? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Kiai. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertanyaannya. Kita ini sering sekarang mendengar soal rumah tahfidz ya. Rumah penghafal Al-Quran. Saya senang sekali dengan penghafal Al-Quran. Tapi nanti sedih kalau dia ternyata tidak paham terhadap Al-Quran. Meskipun membaca Al-Quran paham ataupun tidak paham itu baik. Ya, bahkan menghafal juga baik gitu kan. Oleh karena itu dalam kerangka memahami Al-Quran itu nama qiraah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ketika iqra itu membaca itu memang memaknai tafakkar, bisa berarti berfikir. Ya. Bisa aqalah, mengakalkan, menrasionalkan, itu bisa. Dan lebih tinggi lagi adalah tadabbarah. Dia apa yang di belakangnya Al-Quran, rahasia-rahasia dalam Al-Quran. Jadi kita belajar terjemah itu baru memahami lafadz. Ketika kita baca tafsirnya itu baru kita memikirkan tentang makna lafadz kepada ma'ani. Tetapi ketika kita menjadi ta'qilun, tadabbarun, itu sudah masuk kepada proses rasionalisasi dan rahasia-rahasia yang tergandung di dalamnya. Oleh karena itu tingkatan kita membaca Al-Quran itu ada yang membaca lafzon, belum membaca maknan. Baru setelah itu membaca tafsirnya. Maka saya sering merangkaikan seperti di pesantren Cendekia Amanah ini sekalian promosi Pak Ustaz Agung. Kita teman-teman ya santri di sini kita minta untuk pertama ya qiraah adalah tajwidul Quran. Bagaimana membaca Al-Quran yang benar, tajwidnya seperti apa, makharijul hurufnya itu udah benar. Kemudian setelah tajwid itu ada tahfidnya, penghafalan Al-Quran. Di sini yang SMP minimal hafal sudah 5 juz. Ya, itu minimal. Tetapi saat yang bersamaan kita ada tafhimul Quran, memahamkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang bisa dipraktekkan itu kalau sudah tafhim. Nggak bisa dipraktekkan Al-Quran kalau tanpa dipahami. Oleh karena itu Al-Quran kadang-kadang tergantung pemakaiannya. Syifa'un linnas, obat kadang-kadang dipakai hanya untuk nyembur. Ada orang kesurupan bacain Al-Quran. Mau masukkan biar gak kena jin baca ayat kursi. Boleh Pak, boleh gitu. Sah Pak, sah. Benar Pak, benar. Tapi tidak sampai di situ fungsi Al-Quran. Ada hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada petunjuk cara hubungan suami istri. Umumnya hunna libasul lakum wa antum libasul. Harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Itu kan dalam sekali kalau dimaknai. Bagaimana hubungan suami istri. Bahwa suami itu yang bercocok tanam sementara yang akan tumbuh hamil itu adalah perempuan. Berarti asal kejadian orang jenis kelamin siapa yang punya otoritas? Suami. Itu belum tahu dulu siapa yang membuai jadi laki jadi perempuan seperti apa. Itu karakter banyak turun dari suami. Maka khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Gimana alaq itu dimaknai gantungan. Alaq dimaknai menempel. Alaq itu dimaknai dari segumpal. Itu banyak tergantung perspektifnya. Orang dokter memaknai ada adalah gumpalan darah. Kita maknai menempel di dinding rahim, dimaknai alaq itu. Dan pemaknaan itu orang kalau tahu man arafa nafsahu man arafa nuqsana nafsihi, katanya ini yang mengatakan bukan hadis ya. Ini adalah Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Itu bukan hadis. Itu adalah kataan dari tabi'in yang menyampaikan ini bukan hadis. Man arafa nuqsana nafsi, orang yang tahu man arafa nafsu tahu tentang kekurangan dirinya.
Kita ini kan nggak bisa, lapar aja ini udah senyum udah sulit ini. Ya kan? Kekurangan kita butuh pada orang lain, butuh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Arafa kamali rabbih, tahu kesempurnaannya Allah. Nah, ini dari mana taunya? Dari Al-Qur'an setelah tadabbur. Makanya saya sering menyampaikan bahwa agama dan sains itu tidak bisa dipisahkan. Ilmu ini hanya dua. Ini saya dari Syekh Abdullah, tahu ilmunya tadi katanya dikutip dari Syekh Al-Ghazali, ilmu din wa dunya. Ilmu din itu ilmu syariah, al-aqidah wal akhlak. Sementara ilmu dunya atau at-tibbi, kedokteran. Karena memang Allah ketika menurunkan pertama kali ayatnya berkenaan dengan membaca adalah agama itu, kemudian berkenaan dengan kedokteran, psikologi pada diri kita, ilmu tibbi tentang anatomi kita. Gimana halusnya Allah itu ya menciptakan bola mata ini bisa melihat kalau ada cahaya. Jadi kalau nggak ada cahaya gelap nggak bisa melihat. Begitu juga ada cahaya matanya nggak ada, itu juga nggak bisa ngelihat. Jadi harus ada bola mata, ada bola matahari yang menjadi cahaya. Baru kita kelihatan kalau matanya benar cahayanya terang jadi terang. Tapi matanya benar cahayanya gelap jadi gelap gitu kan. Cahayanya terang tapi matanya rabun sudah tua. Itu juga jadi gelap. Gimana menggambarkan akal dengan Al-Quran. Proses bagaimana akal mengerti Al-Quran. Kalau kita punya akal yang benar maka bisa ngerti Al-Quran. Tapi kita bisa membenarkan akalnya kalau kita ngerti pada Al-Qurannya. Jadi keduanya, oleh karena itu ketika kita bicara tahfidzul Quran kita senang. Tapi Allah mengajarkan pada kita lebih daripada soal menghafal. Menjadi petunjuk itu kepada kita yang diharapkan. Wabayinat pembeda dari yang lain. Tapi yang lebih penting adalah ketika kita amalkan menjadi namanya khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Dia bisa akhlak Al-Quran kalau ngerti Al-Quran. Paham kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada intinya kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran secara total, wajib masuk pesantren begitu Kiai ya. Bagaimana? Kira begitu harus belajar ilmu agama. Baik, terima kasih. Kita masih punya satu segmentasi lagi yaitu berkaitan dengan kesimpulan apa yang kita dapatkan pelajaran dalam kesempatan kali ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Tanpa terasa kita sampai di penghujung acara Damai Indonesiaku. Sebelum kita akan berpamitan dengan berdoa bersama, kita akan dengarkan terlebih dahulu kesimpulan masing-masing dari guru-guru kita. Silakan Ustadz Rustandi terlebih dahulu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Kaji kita pada hari ini itu mengenali diri untuk mengenali Allah. Kuncinya saya ambil dari kesimpulan dari Kiai tadi bahwa yang terpenting itu kaji, bukan ngaji saja, tapi harus kajian. Jadi kalau pengajian itu kalau baca Quran, baca doang, itu namanya ngaji. Ngaji. Quran sebagai pedoman hidup kalau dikaji. Kalau ngaji, baca doang, dapat pahala apa enggak? Dapat. Bisa ngerubah kehidupan enggak? Enggak, kenapa? Enggak tahu maknanya. Dan otomatis kalau dia enggak tahu makna dari ayat yang dia baca, enggak bakalan robah dalam kehidupan. Dan enggak bakalan mengenal siapa Tuhannya dan fungsinya apa dia hidup di alam dunia. Kaji Quran bukan hanya pengajian. Baca Yasin, benar Yasinan. Tapi kajian Yasin itu juga benar. Wallahu a'lam. Kiai Tata, silakan. Ibu bapak yang saya hormati, Majid Majidi pernah berujar, ini sutradara berkebangsaan Iran. Kita sering memposisikan Allah itu laksana tokoh fiksi dalam sebuah cerita sinetron. Tokoh yang dikenal, gagah perkasa, tetapi tidak pernah didekatinya. Kita kenal beberapa tokoh dunia persilatan di film, tetapi kita tidak dekat dengannya, hanya kenal. Tetapi tidak akan dekat kalau tidak kenal. Dan tangga untuk mengenal Allah itu dengan mengenal diri. Wanoh kadiri, wanoh kagusti. Tadi postulatnya dibacakan, man arfa nafsah faqad arfa rabbah. Maka PR kita hari ini renungan di bulan Ramadan, siapa saya? Di mana sekarang saya berada? Apa tugas pokoknya? Bagaimana cara melaksanakan tugas pokok itu? Dan kapan kita akan kembali kepadanya dengan balasan seperti apa? Bertafakur itu, temukan hakikat diri untuk menemukan hakikat ilahi. Silakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah
karena ingin dekat, bukan karena ingin sesuatu dari Allah. Ini banyak di antara kita ketika doa ini salah. Hanya yang terpenting kembali pada dirinya, pengen punya rumah, dapat jodoh, banyak duit, naik pangkat. Gitu. Lupa bahwa itu bisa diberi kalau kita dekat kepada Allah. Lupa mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sekali-kali kita itu berdoa jangan lupa bahwa yang pertama ingin mendekatkan diri kepada Allah, kemudian hajat-hajat kita baru kita sampaikan. Maka biasanya kita diawali dengan sholawat, karena ingin dekat kepada Allah melalui hamba yang paling dicintai. Kemudian membaca Asmaul Husna, karena menyebut sifat-sifat Allah, sehingga kita tahu Allah dan mengenal Allah. Setelah mengenal baru minta apa yang kita inginkan, Allah pasti kasih karena kita sudah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kiai Khalil, Kiai Tata, Ustadz Jufril Standi yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini semakin memperkaya pemahaman kita bahwa kita memang wajib untuk mengenal Allah. Apalagi kita diturunkan di dunia ini hanya sementara. Barang siapa yang tidak berusaha mengenal Allah, kelak jangan harap Allah akan mengenal kita di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Kita akan hadir lagi untuk berdoa bersama setelah pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Senin 10 April kami masih hadir dari Masjid An-Nafisa Pesantren Cendekia Amanah bersama Kiai Haji Syahdan dan Ustadz Abdul Syukur. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid An-Nafisa, polisi, TNI yang hadir pada kesempatan kali ini. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.